Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di kelas Sekolah Minggu Pemuda Pemudi. Selamat hari Minggu dan kembali kita belajar firman Tuhan. Yes. Masuk pelajaran ke-11. Ingatnya 12 aja. Menghargai hamba Tuhan judulnya. Yes. Diambil dari mana, Pak? Dari 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai 25. Memang pembacaannya cukup panjang, tapi kalau teman-teman bisa ikutin sih seru sih sebetulnya ceritanya. Bisa dibaca terpisah, videonya bisa di pause dulu. Kalau dibaca 1 sampai 25, terus balik lagi ke video ini. Ini konteksnya ceritanya tentang Saul yang lagi ngejar-ngejar Daud. Gitu. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Mari saya akan pimpin. Mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pelajaran kami pada minggu hari ini. Terima kasih karena Tuhan terus mengizinkan kami berjumpa dalam kelas Sekolah Minggu Pemuda. Terima kasih karena Tuhan terus memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk mengadakan pelajaran secara online ini. Kami berdoa Tuhan menyerahkan pelajaran hari ini, biar kiranya hikmat Tuhan yang menyertai kami, yang menyampaikan firman, maupun juga semua orang yang menyaksikan video ini, termasuk murid-murid kami. Biarlah kiranya hikmat Tuhan juga boleh bekerja dalam diri kami semua, menegur kami, memperbaiki hidup kami, supaya kami semakin hari semakin serupa seperti Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi udah disinggung sedikit latar belakangnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa, sebetulnya kalau dari pelajaran minggu lalu bagaimana Daud diurapi itu lumayan panjang sih sampai ke cerita minggu ini. Ada berbagai kejadian yang sudah diceritakan di pasal-pasal antara gitu ya. Nah, sebelum mulai kita lihat dulu ayat hafalan kali Pak, karena ini akan menjadi dasar tindakan Daud ya. Iya, ayat hafalannya diambil dari 1 Samuel 26 ayat 11a. Yang penulis buku tekankan, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Jadi bentuk dari pernyataan Daud kepada Abisai, nanti kita baca selanjutnya, bahwa dia nggak mau menjamah, atau bukan begini doang kan deh gitu, tapi membunuh orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun orang itu pengejaran itu kan bukan mencari mangsa hewan buruan ya, tapi Daud yang mau diburu nih. Dan gak tanggung-tanggung itu sebetulnya di ayat kedua ini dibilang di 1 Samuel 26, lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Jadi bukan orang suruhan biasa ini tuh yang disuruh. Udah Saulnya yang turun, masih bawa pasukan, padahal kasarnya gitu ya, siapalah Daud gitu. Ya memang dia jagoan sih, bisa bunuh Goliat. Tapi ya dikejar 3.000 orang. Menurut Saul sih itu cukup banyak ya. Menurut Daud juga kali ya, makanya kabur-kaburan. Siapa yang gak serem coy gitu. Tapi memang dia kayaknya gak mau perang terbuka sih sama Daud tuh, nggak mau perang terbuka sama Saul. Padahal mungkin kalau seluruh rakyat tahu bisa jadi perang saudara gitu. Nah, kalau itu mau buka. Salah satu yang mungkin nggak diceritakan langsung, nggak ditulis langsung di Alkitab adalah mereka nggak membuat itu jadi perang terbuka. Sebelumnya itu makanya ada imam yang bisa dibunuh oleh Saul karena dianggap nyembunyiin Daud, karena mereka nggak terbuka soal konflik itu. Daud nggak bilang kalau dia sedang diburu gitu oleh Saul, dia masih melindungi gitu ya. Iya. Balik lagi ini menarik buat saya dan menjadi pembelajaran yang lumayan keras buat saya gitu, bahwa Daud sangat menghargai orang yang dipilih oleh Tuhan. Sekalipun kondisinya, kalau teman-teman ingat, kenapa Daud bisa diurapi itu karena Tuhan sudah menolak sebetulnya, menolak Saul. Jadi kalau Daud mau petantang-petenteng nih kasarnya gitu ya, dia mau memanfaatkan, saya juga orang yang diurapi Tuhan dan dia merasa berkuasa untuk menyingkirkan Saul, dia bisa. Oke, jadi poin pertama, itu baru poin pertama, tapi memang perlu dijelaskan kenapa
ada poin pertama ini gitu ya. Poin pertamanya bilang ini ada kesempatan menjatuhkan Saul gitu. Bahkan bukan menjatuhkan ya, membunuh Saul gitu. Di ayat 7 sampai 8. Jadi kalau dari ayat 2 tadi kan bilangnya ada 3.000 orang gitu ya. Tapi semuanya waktu malam itu tidur lelap. Bayangin gimana caranya nembus perkemahan ya. Dikawal 3.000 orang pilihan itu. Iya. Kalau bukan Tuhan yang menyertai mah. Jadi memang ya itu menariknya dijelaskan bahwa ada nih Daud bisa banget gitu melakukan hal yang bisa menjahati Saul. Nah, tapi apakah yang dilakukan oleh Daud? Ayat 7 ya tadi. 7-8 tuh masih yang tadi Abisai itu bilang, kalau mau langsung aja gitu. Ini saatnya kamu berkesempatan untuk menghabisi Saul gitu, kata Abisai di ayat 7 dan 8. Tapi Daud bilang di ayat yang tadi ya, di ayat yang ke-11 itu sebenarnya puncaknya, tapi di ayat 10 Daud udah bilang gini, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh Saul. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Jadi itu ada, kita mungkin melihat bahwa itu kesempatan seperti Abisai itu ya. Ini kesempatan, tapi Daud bilang bukan, itu pencobaan. Ujian itu. Nah ini menarik karena kita jadi sudah mulai beralih ke poin 2 sih menurut saya gitu ya. Dengan Daud menolak, membunuh, menjahati Saul gitu ya dengan alasan tadi, itu sudah menunjukkan bagaimana Daud sungguh-sungguh menghargai orang yang diurapi Tuhan. Makanya dia nggak mau menghakimi itu ya. Nah itu dia. Kalau sekarang mungkin di zaman kita, saya sih mudah-mudahan gitu jangan sampai pernah baca ada orang ingin membunuh hamba Tuhan misalnya gitu ya. Tapi untuk menghakimi kan lebih mudah ya Bu. Nah itu dia. Lebih mudah menghakimi. Kayak misalnya kasusnya jelas misalnya ya. Ada beberapa hamba Tuhan yang emang menyimpang banget itu ya. Menyimpang banget sampai ngebikin luka batin ke jemaatnya. Gitu. Ini kasusnya kasus pelecehan seksual bahkan gitu. Kalau kita mau menghakimi dia, udah jelas kok dia salah, ngawur dia tuh gitu kan. Tapi bahkan maksudnya dari pelajaran ini hal semacam itu tidak diperbolehkan ya. Bahkan sekalipun kita di posisi itu, Daud bilang biarin Tuhan aja yang menghukum, biarin Tuhan yang membunuh, tapi bukan saya yang ngebunuh gitu. Nggak mau menghakimi dia gitu. Ayat 9 ya Bu, ayat 9 dikatakan apa Bu? Kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Jadi kalau Tuhan sudah mengurapi seseorang, kalau konteks sekarang hamba Tuhan, kalau Tuhan sudah memosisikan di situ, memang semua orang akan punya kesempatan untuk berbuat dosa. Tapi yang bisa mengoreksi, yang bisa bukan mengoreksi ya. Kalau mengoreksi kita bisa ngomong. Tapi kalau untuk memutuskan hukuman gitu ya. Bukan hak kita. Bukan hak kita. Dan memang kalau kita lihat akhir hidup Saul lumayan tragis ya. Sebagai orang pilihan Tuhan, dia mati dengan agak tidak terhormat sih gitu ya, bahkan sampai mayatnya juga ya nggak layak lah gitu kasarnya gitu ya. Tapi itu bukan berarti Daud nyumpahin ya, waktu dia bilang di ayat 10 tadi entah dia berperang dan lenyap kayak gitu, bukan maksudnya nyumpahin, tapi dia menyerahkan tuh pada Tuhan. Apa yang mau Tuhan perbuat terhadap Saul, dan kalau terjadi peristiwa yang seperti tadi dengan cara kematian yang cukup mengenaskan misalkan, yaitu memang kedaulatan Tuhan juga. Yang ayat 10-11 itu ya. Itu jadi
terserah Tuhan gitu. Iya, gitu ya. Jadi kita juga ketika misalnya tadi tergoda untuk menghakimi, misalkan udah nih gitu ya udah ingat pelajaran ini dan jangan lanjutkan dengan doa yang lebih lanjut gitu ya, karena yaitu Daud nggak menyumpahi itu, dia bukan mau berharap Saul seperti itu, nggak gitu ya. Nah kalau kita renung-renung seperti apa bentuk yang bisa kita lakuin hari ini gitu ya. Seperti tadi yang contoh kasus yang saya sempat bilang itu kan kasusnya jelas ya. Jadi kalau bisa seluruh jemaat juga diproteksi gitu supaya nggak lagi berhubungan dengan hamba Tuhan ini. Tapi kita juga ingat kalau ada hukum di Indonesia ini yang berlaku untuk orang-orang yang melakukan pelanggaran itu, pelecehan seksual itu kan ada hukumnya. Nah, bawa itu ke ranah hukum gitu, bawa ke ranah hukum. Berarti kita menghakimi dong dengan melaporkan dia ke polisi. Kan ada saksi, ada jemaat yang jadi saksi, jadi korban itu. Nah, itu juga harus kita perhatikan kan gitu. Jadi hak mereka juga harus dibela. Iya, mereka juga harus dibela. Jadi hadapkanlah itu ke pengadilan negara kita gitu, ke kepolisian. Karena di bagian lain di Perjanjian Baru kita juga ingat bahwa Tuhan memakai pemerintah untuk jadi kepanjangan tangan untuk mengadili, untuk menegakkan hukum gitu. Jadi kita nggak bisa abaikan bagian-bagian itu juga, bagian firman Tuhan itu. Karena jelas di kasus yang itu ada jemaat yang jadi korban sekaligus jadi saksi. Dan kemudian memang terbukti sih gitu. Ada pengakuan dari hamba Tuhan itu. Nah, fungsi kita bukan kemudian jadi gosiper. Beneran gak nyelesain masalah lah kalau cuma hanya digosipin gitu. Harus dibawa ke polisi karena ini kasus kriminal. Dan kalau misalnya ada kasus-kasus lain yang mungkin lebih nggak separah itu juga gitu ya. Nah, itu posisi kita bukan terus jadi banding-banding si ini, pendeta yang di sana begini, terus jadi pindah terus nanti di gereja baru kita mulai gosip lagi. Ya, berarti persoalannya ada di kita ya. Tapi ya itu pelajaran yang bisa ditarik itu, kita nggak menghakimi. Kalau misalkan ada yang bisa kita lakukan untuk menolong dia keluar dari permasalahannya itu, ya kita wajib melakukan. Atau kalau nggak, minimal mendoakan seperti biasa gitu ya, supaya Tuhan menggerakkan hatinya untuk pertobatan. Ini juga sebetulnya yang dilakukan oleh Daud. Jadi setelah tadi kita lihat Daud menolak untuk menyentuh Saul, akhirnya Daud tuh cuma ngambil barang-barang Saul yang letaknya tuh di kepalanya. Waktu dia tidur letaknya tuh posisi tombak sama kendinya itu ada di kepalanya. Jadi dia tidur gini kan, ada dekat itu kan, dekat kepalanya itu. Nah, orang juga ngerti sih, kalau barang itu sampai hilang, artinya ada orang yang sangat dekat bisa ngambil. Dan ada kesempatan untuk melakukan yang lebih parah daripada itu, tapi enggak. Karena buktinya masih hidup ya, gitu. Nah, sehingga ini poin terakhir kita, bagaimana Daud setelah kejadian itu, dia melanjutkan dengan sebuah tindakan yang buat saya sih, lagi-lagi gitu ya, menunjukkan karakter dia sebagai orang yang punya Tuhan gitu dalam hidupnya. Itu dia enggak ngata-ngatain misalnya dari jauh, Saul gitu, saya bisa loh gitu. Tapi dia dengan bijak gitu ya, dia malah nyalahin anak buah Saul gitu. Gimana sih nggak ngejagain Tuhan kamu gitu? Pengawal pribadi itu ya? Iya, itu panglimanya dia yang milih 3.000 orang itu kan panglima ya. Si panglima malah teledor. Ikut bobo di sebelah. Ya. Sungguh itu maksudnya kalau zaman sekarang karir militernya udahan itu mah. Sampai jumpa lagi aja udah gitu. Nah, tapi Daud juga bilang sama Saul gitu, ini kenapa sih gitu terus-terusan saya harus dikejar gitu, ini
perintah Tuhan atau bisikan dari siapa gitu, hasutan dari yang mana gitu. Karena kalau betul memang Daud salah, ya memang Tuhan berarti memakai Saul untuk menghentikan perbuatan salah Daud. Tapi kalau dorongan itu dari manusia gitu, di ayat itu ya dia juga bilang. Nah ya, saya bacakan dari ayat 19. Oleh sebab itu, kiranya Tuanku Raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Ini Daud yang ngomong ya. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan. Dengan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Allah lain. Memang arti kalimat itu, yang kalimat terakhir itu, nggak dapat bagian dari milik Tuhan itu karena dia harus keluar dari Yerusalem. Nggak bisa mempersembahkan korban di Yerusalem itu. Tapi dia harus mempersembahkan kesannya ada di luar gitu. Padahal kan Allah hanya ada di Yerusalem kan gitu ya. Kalau konsep yang mereka dulu itu, Allah hanya ada di Yerusalem. Ini sebelum kejadian Yerobeam yang bikin patung tandingan di bagian Israel gitu ya. Ke bagian kerajaan Israel ini kan kerajaannya belum terpisah dua. Jadi Daud merasa bahwa kalau dia keluar dari Yerusalem itu berarti dia nggak bisa bertemu dengan Allah gitu. Karena persembahan kurbannya kan dibawa di Yerusalem ya, di dalam kemah sucinya tuh ada di Yerusalem. Nah ini tindakan seperti ini juga menunjukkan bahwa Daud secara manner mungkin ya ada di atas Saul. Dia nggak membalas, dia menghargai, bahkan dia minta coba periksa lagi motivasi kamu ngapain gitu. Itu kan mendorong pada pertobatan ya. Kalau misalkan betul dari Tuhan ya pasti Daud akan berakhir gitu. Tapi kalau bukan, stop, bertobatlah gitu. Ini udah buat saya sih wow gitu. Nah, di usia yang sangat muda sih sebetulnya ya. Karena Daud itu belum usia 30 ya ini tuh. Berarti masih usia 20-an nih. Mungkin ada di range usia teman-teman juga loh. Tapi dia udah punya hikmat sebegini dalam gitu. Iya, tempat terpikir, kok kita bisa nggak ya punya hikmat kayak gitu? Bisa sih. Bisa, karena dia diurapi Tuhan. Teman-teman punya Roh Kudus dalam hati kan, itu tuh sumber hikmat gitu. Dan ini. Jangan lupa dipakai. Iya. Kalau dalam hati udah mendorong baca, jangan tidur. baca, stop dulu main gamenya dan yang lain-lain itu. Jadi ini menarik juga tuh, kayak melihat dari dua sisi ya. Satu, orang yang diurapi tadi kita lihat Saul ya, Pak. Dia Raja Israel yang diurapi Tuhan. Tapi kemudian dia melakukan kesalahan dan ada konsekuensi. Tapi di sisi lain, Daud juga hamba Tuhan ya. Iya. Dia juga orang yang diurapi gitu. Bisa melihat dua posisi yang berbeda itu ya. Bagaimana satu jatuh setelah diurapi, tapi yang satu bisa bertahan karena mengikuti pimpinan Tuhan. Ya, yang satu lagi terus jatuh karena terus aja dipimpin sama hatinya itu ya, karena iri sama Daud itu. Kalau insecure gitu ya kalau zaman sekarang. Kalau di pelajaran remaja itu ceritanya kan tentang Daud habis perang, terus masuk ke Yerusalem. Tuh perempuan tuh bawa rebana terus nyanyi Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, itu puluhan ribu gitu. Jadi kurang asem ini anak bocah baru kemarin. Kemarin juga baju perang aja keberatan. Gedean nggak bisa jalan gitu ya. Sekarang dipuji. Itu memang karena mungkin ya, ini saya berpikir minder yang nggak selesai itu. Yeah. Kalau dia selesai dengan mindernya nih Saul,
percaya bahwa saya ini orang pilihan Tuhan, harusnya kasusnya beda gitu. Harusnya dia bisa melihat, oh Daud sebagai tentara masa depan yang bisa menolong Israel, bukannya pusing mikirin gimana menyelamatkan tahta saya. Iya. Dan makin nggak logis waktu dia marahin Yonatan. Ini kisah yang lain. Sebelumnya Dia marahin Yonatan bahwa kalau ada Daud berarti kamu nggak bisa jadi raja. Padahal sebelumnya Yonatan janjian sama Daud, kamu pasti jadi raja, kata Yonatan tuh. Kamu pasti jadi raja. Saya akan ada di sebelah kamu. Sungguh sahabat yang unik. Sungguh, dan bapak yang aneh. Bapaknya Yonatan maksudnya. Ampun dah itu ya, mereka itu. Nah, tapi saya mendorong teman-teman untuk meneladani sikap Daud, tentu ya. Jangan meneladani Saul atuh ya, ngaco itu mah. Melihat bagaimana kita harus bersikap terhadap hamba Tuhan. Dan juga menarik karakter untuk menahan diri gitu ya. Memang kadang-kadang kita ada di situasi-situasi yang tidak menyenangkan gitu. Membuat kita kayaknya pengen bertindak yang wah gitu. Tapi kembali kepada pimpinan hikmat Tuhan. Apakah dengan bertindak frontal akan membantu kita gitu? Atau justru dengan diam mengalah dan menyaksikan bagaimana Tuhan yang berperang buat kita, menyaksikan kemenangan kita, itu buat saya sih lebih berhikmat. Iya. Kalau dari saya sih, kalau melihat kasus-kasus yang terjadi dan teman-teman juga pasti punya ya hamba Tuhan di gereja kita misalnya, rasanya ada yang wah salah nih gitu ya. Nggak usah menggalang persekongkolan untuk melawan hamba Tuhan karena itu nggak akan ada gunanya dan pasti Tuhan akan menentang itu. Tapi kalau kita dikasih lihat bahwa ada yang salah nih gitu ya, ada yang salah, ada yang nggak pas, bawa dalam doa, dan kalau bisa justru ketemu dengan hamba Tuhan kita, diajak ngobrol, itu pasti hamba Tuhan terbuka kok. Apalagi kita bukan mau menjatuhkan dia. Seperti Daud itu kan dia nggak mau ngejatuhin Saul itu. Saya pribadi menafsirkan waktu dia bilang, kalau yang ayat 19 itu ya, kalau misalnya itu dorongan dari manusia, terkutuklah orang itu gitu. Tapi buat saya sih kayaknya Daud juga tahu bahwa itu dimulai dari Saul sendiri. Cuma dia nggak mau open front gitu, nggak mau langsung nyerang ke Saul. Dia lagi-lagi memang tipikal Daud gitu ya, sudah terbentuk dari muda, saya mau membawa segala persoalan saya ke hadapan Tuhan. Nggak mudah itu ya? Nggak mudah. Yang dilawan itu bukan kekuatan manusia kan awalnya tuh. Hewan-hewan yang dihadapin, singa, beruang itu dihadapin. Tapi biar itu jadi latihan. Begitu kita ngadepin manusia yang perlu hikmat, ya ini kebukti ini hasilnya. Bukan berarti teman-teman harus ke ini ya, berhadapan dengan binatang-binatang dulu untuk punya hikmat. Enggak, ini bukan itu, arahan supaya besok datang ke kebun binatang. Bukan. Ya, lalu mencoba komunikasi gitu. Bukan. Iya. Tapi hikmatnya perlu, melatih kepekaan mendengar pimpinan Tuhan itu yang perlu. Gitu. Ya, dan seperti tadi tips untuk dapat kepekaan adalah dengerin Roh Kudus di sini dan pedang roh kita. Pedang. Baiklah, cukup sekian dan sebelum terima kasih kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Mau dulu? Ini berdoa dulu. Oh iya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan mendampingi kami sepanjang kelas kami. Biarlah semua firman yang kami bacakan, yang kami diskusikan, sekali lagi boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan boleh menajamkan kehendak Tuhan melalui kehidupan kami. Kami berdoa agar firman ini boleh terus menambah pengetahuan dan juga menambah
iman pengharapan kami kepada Yesus Kristus. Kalau sebentar kami akan mengikuti ibadah, kami menyerahkan ibadah kami, biarlah kami bisa beribadah dengan baik dan penuh kerendahan hati dalam pengucapan syukur datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pertemuan kembali kami dalam kelas selanjutnya, dalam kasih Tuhan, dalam kekuasaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai minggu depan. Sampai minggu depan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.